sisi nasab, jalur keturunan, dan ini dalam Islam juga bagian daripada syariat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, telusuri jalur nasab kalian agar kalian mudah untuk silaturahim. Teman-teman di sini belajar untuk menulis jalur nasab. Nama antum, nama ayah, nama kakek. Kalau ingat ayahnya kakek siapa, kakeknya kakek siapa, maksimal siapa yang kita bisa ingat. Berapa orang bersaudara, siapa saja anak-anaknya, menikah dengan siapa. Buatkan seperti pohon, supaya jalur pohon, supaya kita tahu. Jangan sampai antum duduk satu majelis seperti ini ternyata sepupu dan tidak tahu. Karena itu Nabi SAW mengatakan, telusuri jalur nasab kalian, lebih memudahkan kalian untuk silaturahim, melanjutkan hubungan kekerabatan. Dan kata Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Jalur nasab Nabi SAW ini mulia sekali, karena banyak nabi-nabi di atas kakek-kakek Nabi Muhammad SAW. Saya akan sebutkan jalur nasab beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib nama lainnya adalah Syaibah. Bin Hashim, Hashim nama lainnya juga Amr. Bin Abdul Manaf, dan ini namanya Al-Mughirah. Bin Qusay, namanya ini Zaid. Bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fikhir. Dan Fikhir ini adalah Quraisy. Jadi kalau teman-teman sering dengar suku Quraisy, itu kembali kepada nama orang ini. Nama aslinya dia adalah Fikhir. Jadi orang Arab punya tradisi dari dulu sampai sekarang, sampai hari ini masih berlaku. Kalau seandainya ada orang terkenal di masyarakat, punya kedudukan, punya kepintaran, punya kekayaan, kemudian punya kelebihan fisik, ya, tampan, bergabung semua kelebihan yang memang orang idam-idamkan, maka dia bisa menisbatkan atau ternisbatkan padanya nama suku. Nanti akan keluar suku dia, gitu, ya, nama dia, walaupun ada suku induknya, seperti itulah, ya. Makanya Quraisy ini atau Fikhir, orang yang terkenal dari kakek Nabi SAW dulu, sangat tampan, fisiknya kekar, orangnya punya kedudukan, kaya raya, pintar, maka ternisbatkan nama suku padanya. Bin Malik, ayahnya lagi, bin Nadar, Nadar nama lainnya Qais, bin Kanana, bin Khuzaimah, bin Mutriqah, atau nama lainnya Amir, bin Ilyas, ya, dan ini Nabi, ya, Nabi Ilyas, bin Mudar, bin Nidhar, bin Ma'ad, bin Adnan. Terus saja jalur nasab ini berjalan sampai ke Ismail dan Ibrahim. Itu nama-nama masih banyak, bin Udaid, bin Humais, bin Salaman, bin Aus, bin Buz, bin Kamwal, ya. Terus sampai beberapa nama sampailah kepada Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Dan di atas Ibrahim ada Azar atau nama lainnya Ta'arah, kemudian bin Nahur bin Saruq, ya, kemudian bin Rau, bin Falah, bin Abir, bin Salah, sampai akhirnya bin Nuh, ya. Dan beberapa kakek ke atas sampai akhirnya bin Syith dan bin Adam alaihissalatu wassalam. Ini tentu jalur nasabnya cukup panjang, tapi ada beberapa nama nabi-nabi yang disebutkan di situ. Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, punya beberapa nama, dan ada sebuah hadis yang menggabungkan nama-nama itu. Beliau mengatakan, li khamsu asma, saya punya 5 nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmad, saya adalah Muhammad dan nama lain saya Ahmad. Yang paling banyak tertulis dalam Taurat dan Injil 2 nama ini, 2 nama ini. Dan yang masih dinukil dalam Al-Quran, bahwasanya dalam Injil itu ada disebutkan Ahmad, adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada saat Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kalian, membawa kitab-kitabnya, Alkitab, maksudnya membawa Injil, dan menyampaikan berita gembira akan ada nabi dan rasul datang setelahku bernama Ahmad.
Ahmad dan Muhammad artinya sama, terpuji. Mirip dengan kalau teman-teman bilang Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamada yahmadu Muhammadun dan Ahmad, ini terpuji namanya. Nama yang lain, yang ketiga adalah beliau mengatakan wa ana mahi. Dan mahi ini yang jarang orang ketahui tentunya, tapi makna mahi adalah penghapus kesyirikan. Makna letter-letnya secara etimologi adalah penghapus. Tapi ini maksud adalah dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, semua kesyirikan diperangi. Nggak boleh lagi sembah berhala, nggak boleh lagi sembah pohon, nggak boleh sembah matahari, dihapus semua. Nggak ada sekutu-sekutunya Allah. Kemudian beliau mengatakan yang keempat, wa ana hasyir. Hasyir artinya yang akan dibangkitkan manusia setelah aku dibangkitkan. Alladzi yuhsyarun nasu baina yadai. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, akulah orang pertama yang terbelah kuburnya pada hari kiamat, tanah, kemudian dibangkitkan. Aku orang pertama dibangkitkan. Jadi makna hasyir adalah beliau orang yang pertama dibangkitkan pada hari kiamat, barulah manusia yang lainnya. Dan yang terakhir beliau mengatakan wa ana aqib. Dan aqib maknanya alladzi la nabiyya ba'da, yang tidak ada nabi setelahku. Jadi enggak usah lagi mencari ajaran lain atau utusan Allah yang lain, karena Nabi SAW sudah menutup semua itu. Dan hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW, teman-teman sekalian, yang perlu kita dalami dan ketahui juga, selain daripada syariat yang beliau bawa, adalah khalqiyah dan khuluqiyah. Apa artinya itu? Khalqiyah adalah ciri fisiknya Nabi, dan khuluqiyah adalah karakter, ya, dan sifat Nabi SAW. Kenapa kita harus tahu sifat fisiknya Nabi? Karena ada sebuah hadis yang berbunyi, siapapun yang melihat aku dalam mimpinya, maka itu berarti aku, karena tidak mungkin syaitan menjelma jadi aku. Berarti kalau orang mimpi Nabi SAW asal cirinya sama, yang akan kita sebutkan sebentar lagi, berarti itu adalah Rasulullah SAW. Itu bukan mustahil. Beberapa orang sahabat mimpi bahkan setelah meninggalnya Nabi SAW. Cirinya kalau kita gabungkan hadis-hadis teman-teman sekalian, disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu jarbu, dan jarbu itu tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Beliau memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang, ya, perut yang tersusun dengan sangat keras seperti batu yang tersusun. Jadi Nabi SAW sangat kekar. Beliau memiliki kulit yang sangat putih, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan. Dan beliau memiliki alis yang tebal, berbentuk seperti busur panah. Jadi kita lihat busur panah seperti apa, begitulah alis Nabi SAW dan tebal. Kemudian beliau memiliki kedua bola mata, kelopak mata dan bola mata yang besar, yang putihnya putih bersih, yang hitamnya hitam pekat. Sampai beberapa sahabat mengatakan kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Nabi SAW memiliki hidung yang mancung dan lancip, dan bibir, pipi dan dahi dalam hadis dikatakan atau dalam riwayat dikatakan itu setara dan sepadan dengan wajah beliau yang tidak bulat dan juga tidak oval. Beliau memiliki rambut yang tidak lurus sekali, tidak juga keriting, ya, berombak, yang beliau kadang-kadang biarkan sampai lumma atau jumma, sampai di ujung kuping atau sampai di pundak alaihi salatu wassalam. Beliau memiliki jenggot yang sangat lebat atau kathif sampai di dada beliau alaihi salatu wassalam. Dan umumnya anggota tubuh beliau dipenuhi dengan bulu yang lebat. Ini ciri fisik Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini perlu diketahui walaupun secara gambaran umum, ya.